Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Salman. Aku adalah mahasiswa di Telkom University yang mengambil jurusan Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi dari Fakultas Ilmu Terapan. Dan aku adalah mahasiswa baru dengan NIM 60706230013. Pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan tentang Khalifah fil Ardh. Teman-teman, pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa kita diciptakan di bumi? Apakah kita diciptakan hanya untuk hidup, bekerja, lalu beristirahat? Ataukah kita punya misi lain yang kita emban? Maka sebetulnya dalam Islam, manusia itu tidak hanya makhluk yang hidup di bumi hanya untuk hidup saja. Kita adalah khalifah di bumi. Nah, khalifah itu bukan hanya gelar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tapi adalah amanah yang dibebankan langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Cara bahasa, khalifah berarti pemimpin. Lalu khalifah fil ardh artinya pemimpin di bumi. Kita sering mendengar kata-kata khalifah, literally artinya pemimpin. Kemudian, apa sih dalil khalifah itu sendiri, atau dalil bahwasanya manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi? Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat bahwasanya aku menjadikan di bumi seorang khalifah atau khalifah di bumi, malaikat awalnya tidak setuju. Malaikat berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Apakah engkau akan menjadikan di bumi itu makhluk yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Sedangkan kami, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami menyembahmu dan mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Maka dari ayat ini kita bisa tahu bahwasannya pemahaman kita tentang khalifah di bumi itu berdasarkan dalil, dan memang manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Bahwasanya setiap orang itu adalah pemimpin dan setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Setelah mengetahui bahwasannya kita menjadi khalifah di bumi itu berdasarkan dalil yang jelas, atau Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar menugaskan manusia untuk menjadi khalifah di bumi, maka kita perlu tahu apa saja tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan wala tufsidu fil ardh, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Ini adalah hal pertama, karena kekhawatiran dari malaikat terhadap manusia itu adalah merusak di bumi. Dan memang sampai sekarang pun manusia banyak merusak di bumi. Alasan kenapa malaikat tidak yakin dengan manusia yang menggantikan makhluk sebelumnya itu karena makhluk sebelumnya pernah berbuat kerusakan di bumi, sehingga makhluk itu perlu dihancurkan, dibersihkan, dan digantikan oleh manusia. Dan makhluk itu sebenarnya masih ada sampai sekarang, yaitu jin. Karena jin tidak semua dihapuskan dari bumi pada saat itu, sebagian yang lari ke gua dan ke gunung dibiarkan hidup. Kemudian yang kedua, kita harus menegakkan keadilan dan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat keadilan dan kebaikan. Keadilan dalam hal apapun. Keadilan dalam berjualan, ada surat yang khusus membicarakan tentang timbangan al-mutaffifin. Kemudian keadilan dalam berbuat baik, dalam berkehidupan, dalam beramalah, dan lain hal. Tapi tanggung jawab soal khalifah bukan hanya soal lingkungan, tapi juga berkaitan dengan spiritual dan sosial. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwasanya sebagai khalifah di bumi, kita tidak hanya menjadi pemimpin, tapi tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Tuhan. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan itu adalah inti dari peran kita, yaitu menjaga spiritual kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini juga berkaitan dengan yang tadi, tidak hanya tentang alam, tapi juga tentang muamalah kita kepada manusia. Teman-teman yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi khalifah di bumi itu bukan hanya peran, tapi adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di mana kita dituntut untuk menjaga bumi, menjaga keadilan, membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan akhlak yang baik.
kita kembali pada ayat yang tadi, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di bumi seorang khalifah. Dan kita harus mengemban amanah ini dengan baik. Semoga dengan memahami dan mengamalkan peran sebagai khalifah ini, kita bisa memenuhi apa yang Allah berikan, itu amanah yang tadi. Tetapi tidak hanya itu, kita juga perlu bisa mewarisi bumi dengan baik, karena bumi ini warisan yang diberikan kepada kita. Resource-nya tuh kita pakai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa membimbing kita dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.